Hai guys, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel aku. Sebelumnya aku pengen ngucapin selamat tahun baru 2019. Dan semoga di tahun 2019 ini kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Dan juga cita-cita kita atau impian kita yang pengen kita raih bisa terkabulkan di tahun ini. Amin. Oke, di video kali ini aku bakalan ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget kalian tanyakan ke aku, baik melalui DM di Instagram maupun lewat komen di video YouTube aku yang sebelumnya. So, kita langsung mulai aja. Nah, pertanyaan pertama ini merupakan pertanyaan yang paling banyak dan paling sering aku terima dari kalian, yaitu, "Kak, aku berhijab, bisa nggak aku jadi pramugari?" Atau, "Kak, bisa nggak pramugari itu berhijab?" Dan sebenarnya topik ini tuh udah pernah aku bahas di video Q&A aku yang pertama. Tapi mungkin kalau masih ada yang kurang jelas, aku bakal coba ngejelasin lagi di video kali ini. Nah, di perusahaan tempat aku bekerja ini, di Emirates Airlines, itu seragamnya pada saat bekerja kita tidak menggunakan hijab. Jadi seragamnya itu hanya ada satu macam untuk yang perempuan, untuk pramugarinya itu tuh sama semua. Itu kalau kalian pengen ngecek gimana seragamnya, kalian bisa lihat di websitenya atau di Google, atau kalian juga bisa cek di Instagram aku. Ada contoh seragamnya pada saat aku memakai seragam. Jadi seragamnya itu tidak menggunakan hijab. Tapi pada saat kalian di luar pekerjaan, misalnya udah landing gitu, terus sehari-hari gitu kalian mau pakai hijab, itu terserah kalian. Nah, kalau kalian oke dengan kondisi tersebut, kalian bisa silahkan apply ke maskapai yang sama di tempat aku bekerja saat ini. Tapi kalau kalian pengen jadi pramugari, tapi kalian tetap pengen menggunakan hijab pada saat bekerja maupun pada saat tidak bekerja, jadi kayak nggak pengen dilepas sama sekali hijabnya, itu juga kalian masih sangat mungkin untuk menjadi pramugari. Karena ada beberapa maskapai yang membolehkan pramugarinya menggunakan hijab pada saat bekerja. Contohnya aja Saudi Airlines di Saudi Arabia base-nya, atau di Indonesia sendiri ada Nam Air atau Citylink atau Sriwijaya yang membolehkan pramugarinya menggunakan hijab pada saat bekerja. Jadi mereka punya seragam khusus untuk pramugari yang menggunakan hijab. So, jangan patah semangat bagi kalian yang berhijab dan tetap pengen jadi pramugari. Kalian bisa coba apply di perusahaan-perusahaan ini gitu. Pertanyaan selanjutnya, "Kak, pramugari atau pramugara itu dapat pensiunan atau tunjangan hari tua nggak sih? Setelah kita berhenti bekerja atau setelah kita pensiun itu kita bakalan dapat kayak uang pesangon gitu loh. Dikasih sekali aja pada saat kita keluar. Jadi hitung-hitungannya tuh kayak berapa tahun masa kita mengabdi kepada perusahaan dikalikan sekian gitu. Misalnya dikalikan sekian kali gaji pokok gitu. So, jadi dikasihnya sekali aja pada saat kita keluar dalam jumlah yang besar, terus udah gitu, udah selesai masa kontraknya. Kak, kapan lowongan pramugari atau pramugara itu dibuka? Nah, untuk kapannya itu nggak ada waktu yang pasti kalau untuk di maskapai aku. Mungkin beberapa maskapai yang lain itu ada jadwalnya yang udah pasti. Misalnya setiap hari Kamis, setiap hari Jumat, atau setiap 2 bulan, setiap 3 bulan. Kalau di sini itu nggak ada, jadi kapan mereka butuh, mereka buka. Nah, untuk tahu infonya dari mana? Untuk tahu infonya sering-sering atau rajin-rajin cek websitenya, atau kalian bisa juga cek di Google atau di forum-forum yang membahas tentang pramugari. Kuncinya rajin-rajin cek. Oke. Selanjutnya adalah, "Kak, apakah nationality kru itu disesuaikan dengan nationality penumpang?" Oke, kalau di sini itu negara apapun yang kita tuju itu pasti minimum ada satu kru yang berasal dari negara tersebut atau fasih berbahasa tersebut. Misalnya aja nih, kita terbang ke Indonesia, kita terbang ke Jakarta, itu pasti minimum ada satu kru orang Indonesia. Atau kita terbang ke Korea, pasti ada satu kru asal Korea gitu. Karena tujuannya itu ya bahasa tadi, karena kan tidak semua penumpang kita bisa berbahasa Inggris kan. Jadi pasti minimum ada satu language speaker gitu. Jadi ada kru yang berasal dari negara tersebut yang fungsinya nanti kalau ada apa-apa, kalau ada penumpang yang tidak bisa berbahasa Inggris, kita bisa menerjemahkan apa yang mereka butuhkan gitu loh. Nah, sisanya tuh campur dari macam-macam negara gitu, random dari negara apa aja. Beneran nggak sih pramugari dan pilot itu pacaran? Ini tuh sangat kontroversial banget ya pertanyaannya. Ini orang-orang tuh suka banget nanya ke aku tentang pertanyaan ini. Jawabannya, kalau ada yang tanya, "Bener gak sih pramugari dan pilot itu pacaran?" Jawabannya ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Dan kalaupun iya, kenapa enggak gitu loh. Jadi pramugari itu kan hidupnya tuh 80% itu di pesawat ya, di udara. Karena kita tuh
dalam 1 bulan itu kita bekerja 22 hari, kita cuma libur 8 hari, kita cuma ada di darat itu 8 hari, 20 harinya itu kita tuh bekerja, kita tuh ketemu sama kru-kru baru. Jadi kalau seorang pramugari punya pacar, seorang penumpang, atau pacarnya itu engineer pesawat atau ground staff atau bahkan pilot itu sendiri, itu menurut aku sangat-sangat wajar karena kita ketemunya juga ya itu aja, setiap hari kita ketemunya sama orang-orang di lingkungan tersebut gitu. Nah herannya kalau misalnya ada profesi lain yang punya pacar seprofesi, misalnya dia tuh dokter, punya pacar juga dokter gitu, orang itu biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya ada pramugari yang punya pacarnya pilot, mereka langsung wah pacarnya pilot gitu, langsung gitu kan, pasti langsung jadi hot gossip gitu loh. Nah itu aku heran kenapa seperti itu guys, menurut aku. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, sekali lagi, kalau misalnya ada yang tanya sama aku, pramugari itu beneran ya pacaran sama pilot? Jawabannya kenapa enggak, asalkan sama-sama single, gak ada salahnya kita punya pacar dari atau punya pasangan dari profesi apapun gitu. Tanya, Kak, berapa sih biaya yang dikeluarkan pada saat mengikuti tes Emirates? Oke, jadi pada saat aku mengikuti tes Emirates itu tidak membayar biaya pendaftaran atau biaya apapun sama sekali. Bahkan sampai sekarang kalau aku ngecek websitenya juga sama sekali mereka itu tidak memungut biaya pendaftaran atau biaya apapun gitu pada saat mengikuti tes. Tapi pada saat setelah kalian dinyatakan lulus, itu ada biaya yang kalian keluarkan tapi untuk diri kalian sendiri. Contohnya biaya apa Kak? Contohnya misalnya biaya untuk membuat paspor. Jadi pada saat kalian mengikuti tes itu kalian tidak wajib untuk punya paspor. Jadi misalnya nih kalian pengen ikut tes nih bulan Februari ada tesnya, tapi kalian belum punya paspor, itu nggak apa-apa, kalian ikut aja tesnya karena mereka cuma minta CV sama foto doang kan. Nah setelah kalian mengikuti tes tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga sampai final interview dan akhirnya kalian dinyatakan lolos, semua dokumen-dokumen cek semua kalian sudah dinyatakan benar-benar kalian lolos dan akan berangkat ke Dubai. Nah itu mereka akan meminta fotokopi paspor kalian untuk dikirimkan ke mereka lewat email of course, karena nanti mereka akan bikinkan visa kerja di Dubai untuk kita. Nah itu bikin paspornya tentu dengan biaya kita sendiri. Nah itulah biaya yang kalian keluarkan dari kantong kalian sendiri gitu. Tapi bagi kalian yang sudah punya paspor, berarti kalian tidak perlu mengeluarkan biaya ini lagi. Terus biaya yang kedua yang aku keluarkan pada saat itu adalah pada saat tes kesehatan. Jadi tes kesehatannya itu pada masa aku dulu itu ada 2 kali. Yang pertama tes kesehatannya di Indonesia, yang kedua tes kesehatannya di Dubai. Pada saat di Dubai itu gratis, semuanya ditanggung sama mereka. Tapi pada saat di Indonesia tes kesehatannya itu aku harus bayar sendiri. Jadi aku medical check up full dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu list-listnya sudah mereka kirimkan ke aku, apa-apa aja yang harus dites. Nanti listnya itu kita kasih ke dokter, terus sama dokter nanti dicek semuanya. Nah itu kita bayar dengan biaya sendiri. Tapi tes kesehatan itu dilakukan setelah aku mendapat golden call, setelah aku dinyatakan lulus sebagai pramugari Emirates. Itu baru aku disuruh ikut tes kesehatan gitu loh. Karena nanti di Dubai juga pada saat itu aku 2 kali tes kesehatannya. Jadi tes kesehatan di Indonesia dan tes kesehatan di Dubai. Pas pada saat di Dubai itu gratis. Jadi aku bayar sendiri itu pada saat aku ke tes kesehatan di Indonesia. Yang ketiga biaya yang aku keluarkan itu dulu adalah suntik vaksin meningitis. Jadi pada saat aku mau berangkat ke Dubai, mereka minta aku untuk suntik 12 vaksin, tapi yang wajib adalah meningitis sebelum aku berangkat ke Dubai. Jadi aku harus suntik meningitis sendiri di Dubai, terus yang 11 vaksinnya itu bisa nanti dilaksanakan di Dubai. Jadi itu adalah biaya-biaya yang aku keluarkan pada saat aku sudah dinyatakan lulus, bukan pada saat mengikuti tes. Jadi pada saat mengikuti tes aku tuh tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Nah, setelah aku nyatakan lulus, aku dikirim tiket sama mereka dari Jakarta ke Dubai, itu juga gratis. Jadi aku nggak bayar tiket sama sekali. Sampai di sini juga aku dijemput, terus aku diantar ke apartemen. Di apartemennya juga gratis, tidak bayar sama sekali. Terus aku besoknya langsung ikut training. Trainingnya juga tidak bayar sama sekali. Sampai akhirnya aku lulus 2 bulan kemudian dan menjadi pramugari. So, seperti itu guys pengalaman aku. Kak, gimana sistem cuti pramugari? Nah, sistem cuti pramugari itu ada yang normal, ada yang emergency. Kalau yang normal itu biasanya kita ngebid itu 1 tahun sebelumnya. Jadi contohnya itu untuk tahun 2019 ke 2020, karena di sini itu kalau di maskapai aku itu hitungan tahunnya financial year. Jadi dari mulai April ke April. Jadi April tahun ini ke April tahun depan. Agak bingung ya ngejelasinnya, tapi contohnya nih, di bulan Januari ini perusahaan akan memberikan kesempatan bagi pramugari dan pramugaranya untuk ngebid, untuk milih tanggal
cuti yang mereka mau untuk periode dari mulai April tahun 2019 sampai dengan April tahun 2020. Jadi kita dikasih kesempatan untuk milih mau cuti tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, 2019 atau tahun 2020. Jadi misalnya aku ngebid untuk lebaran tahun 2019, terus aku juga ngebid untuk tahun baruan 2019-2020, terus aku juga ngebid misalnya bulan Februari tahun 2020. Nah, di antara ketiga jadi aku udah masukin tuh tanggalnya. Jadi bukan aku aja, semua pramugari-pramugara ini yang ada di perusahaan ini, kita masukin tanggal yang kita mau, kita pilih tanggal dan bulan yang kita mau, terus kita apply. Nah, setelah itu 1 bulan kemudian itu perusahaan baru nge-publish, baru ngasih tahu ke kita cuti mana-mana aja yang di-approve atau disetujui, dan cuti mana-mana aja yang ditolak. Jadi bisa jadi di antara ketiga cuti yang aku pilih tadi, bisa jadi semuanya di-approve, bisa jadi hanya 2 yang disetujui, atau bisa jadi hanya 1 yang disetujui, yang lainnya ditolak. Atau bisa jadi ditolak semuanya, bisa jadi juga gitu. Tapi sangat kecil kemungkinan biasanya ditolak semuanya ya. Jadi mungkin dalam 3 atau 4 cuti gitu biasanya ada 1-2 yang diterima, terus ada 2 yang enggak diterima gitu. Pokoknya ya chance-nya itu tergantung, semakin populer tanggalnya semakin susah untuk ngedapetinnya, semakin kecil chance-nya. Nah, contohnya aja pada saat lebaran, Natal, dan tahun baru itu kan semua pramugari-pramugara kan ngebid di tanggal tersebut. Nggak mungkin dong dia kasih cuti untuk seluruh pramugari-pramugara, jadinya pesawatnya nggak terbang dong. Nah, jadinya itu nanti mereka akan mempertimbangkan banyak hal based on seniority dan lain-lain sebagainya gitu. So, kalau kalian punya teman pramugari, terus kalian pengen nikah dan pengen teman pramugari kalian datang ke nikahan kalian, kalian tuh harus kasih tahu dari jauh-jauh sebelumnya, dari 6 bulan sebelumnya gitu. Jadi mereka bisa ngebid cutinya gitu, bisa ngebid cutinya di tanggal tersebut. Karena kalau misalnya dadakan, kita nggak bisa cuti dadakan, kecuali jenis cuti yang kedua, yaitu cuti emergency. Nah, emergency ini beda lagi. Emergency ini adalah cuti yang diberikan perusahaan pada saat ada keadaan-keadaan emergency. Misalnya ada yang meninggal, atau ada istrinya melahirkan, atau kita mau menikah, seperti itu. Nah, itu kita harus melampirkan pada saat kita ngebid cuti itu, kita harus melampirkan dokumen yang terkait dengan keadaan emergency tersebut, dan biasanya itu perusahaan akan selalu meng-approve sih, akan selalu menyetujui, akan selalu dikasih gitu, karena itu kan statusnya emergency gitu, kita bakalan dikasih pulang gitu. Pertanyaan selanjutnya, ini juga sering banget ditanya, Kak, apakah gigi pramugari itu harus rapi? Nah, menurut aku sendiri sih, kalau ini menurut aku ya, menurut aku itu gigi seorang pramugari itu tidak harus sempurna, asalkan sehat, nggak hitam-hitam atau bolong kayak gitu-gitu. Jadi kalau susunannya ada agak miring-miring sedikit atau ada gingsulnya sedikit, itu menurut aku sih nggak masalah. Soalnya aku juga ketemu banyak pramugari atau pramugara yang giginya juga masih kurang rapi, termasuk aku gitu. Nah, bagi kalian yang masih punya waktu, misalnya kalian sekarang masih umurnya masih belasan tahun dan kalian pengen jadi pramugari nanti kalau kalian sudah tamat kuliah atau sudah tamat sekolah, dan kalian masih punya waktu, nggak ada salahnya kalau kalian menjaga gigi kalian dari sekarang dengan cara ya jangan sampai bolong, jangan hitam-hitam, terus juga dijaga kebersihannya, dan juga kalau bisa sih pakai behel kalau yang masih kurang rapi. Dari semenjak kalian remaja, karena kalau gigi kalian rapi, ini tujuannya bukan hanya untuk menjadi pramugari sih, tapi kalau gigi kalian rapi kan kalian juga jadi lebih pede gitu. Jadi kalaupun kalian nanti melamar pekerjaan sebagai apa aja, kalian juga menjadi lebih percaya diri. Apalagi kalau melamar pekerjaan sebagai pramugari, kan nanti yang diutamakan itu juga senyumnya juga sangat diutamakan. Jadi kalau kalian punya gigi yang bagus, juga pasti kan akan menjadi nilai plus ya gitu. Jadi asalkan gigi kalian itu sehat, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk coba ikut tesnya gitu. Gak ada salahnya, karena untuk menjadi seorang pramugara itu bukan hanya fisik kok yang dilihat, tapi satu paket keseluruhan gitu loh. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga jawaban-jawaban aku bisa menjawab pertanyaan kalian dan bisa mengurangi rasa penasaran kalian. Dan seperti biasa, jangan lupa like, komen kalau ada pertanyaan yang pengen kalian tanyakan, dan juga subscribe untuk mensupport channel ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye!